Penjelasan teori. Sel bawang merah adalah contoh sel tumbuhan yang multiseluler. Sel tumbuhan memiliki ciri khas seperti dinding sel yang kaku, memberikan bentuk pada sel serta vakuola yang besar. Saat diamati di bawah mikroskop, sel bawang merah akan tampak sangat rapih dan berbentuk kotak. Meskipun tidak selalu sempurna karena ada dinding sel, tetapi sel tumbuhan terlihat organel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus. Sedangkan sel hewan seperti sel epitel yang ada di dalam mulut yang diambil dari air liur, sel hewan tidak memiliki dinding sel yang kaku dan biasanya bentuknya itu bervariasi. Saat diamati di bawah mikroskop, sel epitel mulut akan menunjukkan beberapa organel seperti membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan dan hewan terdapat berbagai jenis jaringan yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan. Dengan melakukan pengamatan ini, kita bisa memahami struktur dan juga fungsi yang ada pada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Serta kita juga meningkatkan keterampilan kita dalam mengamati tubuh-tubuh makhluk hidup secara mikroskopis. Rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan struktur antara sel hewan dan sel tumbuhan? Yang kedua, bagaimana fungsi organel-organel khusus yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan dan pada sel hewan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terhadap fungsi dan karakteristik organisme? Hipotesis H0 dan hipotesis A1. Hipotesis 0, tidak akan terlihat perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Hipotesis alternatif atau hipotesis H1, akan terlihat perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah kami ingin mengamati dan juga memahami bagaimana struktur jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan secara mikroskopis, serta fungsi bagaimana jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan dalam mendukung kehidupan organisme. Yang kedua, kami juga melatih keterampilan dalam menggunakan mikroskop. Lalu kami juga bisa memahami perbedaan jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan berdasarkan bentuk, letak, dan juga ciri khususnya. G. Cara kerja atau langkah-langkah. Yang pertama, mengamati sel tumbuhan menggunakan bawang merah. Siapkan alat dan bahan. Siapkan bawang merah, lalu potong bawang merah pada bagian sisi tengah sehingga berbentuk kotak dan diusahakan setipis mungkin. Jika sudah, masukkan potongan kotak bawang merah yang sudah tipis ke dalam objek gelas. Jika sudah berada pada tengah-tengah objek gelas, tetesi menggunakan 2 tetes air menggunakan pipet. Jika sudah, tetesi dengan 1 tetes pewarna yang disebut methalin blue. Jika sudah, masukkan cover glass untuk menutup bagian bawang. Jika sudah tertutup dengan sempurna, ambil tusuk gigi lalu tekan-tekan jika ada gelombang sehingga gelombang tersebut hilang. Jika sudah, lap menggunakan tisu pada bagian sisi yang airnya keluar. Jika sudah dilap dengan tisu, lalu langkah terakhir tinggal kita amati menggunakan mikroskop. Yang kedua, mengamati sel hewan menggunakan air liur atau sel epitel pada mulut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, siapkan objek gelas, taruh pada permukaan yang datar. Jika sudah, tetesin menggunakan 2 tetes air menggunakan pipet. Jika sudah ditetesi air, usapkan tusuk gigi pada gusi sehingga menghasilkan air liur. Jika sudah, campurkan air liur tersebut ke dalam tetesan yang sudah ada di objek gelas. Jika sudah, tutup objek gelas menggunakan cover glass, tutup dengan sempurna, lalu lap dengan tisu pada sisi yang airnya keluar. Setelah sudah, sel hewan yang menggunakan air liur siap diamati menggunakan mikroskop. Yang analisis dan pembahasan. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan mendasar dalam struktur dan fungsi. Meskipun keduanya merupakan sel eukariotik, sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, termasuk kloroplas dan vakuola yang besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, plastida dan vakuolanya lebih kecil atau bahkan tidak ada. Perbedaan utama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang memberikan bentuk dan dukungan struktural, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Plastida. Sel tumbuhan memiliki plastida termasuk kloroplas yang mengandung klorofil untuk fotosintesis, sedangkan hewan tidak memilikinya. Vakuola. Sel tumbuhan memiliki vakuola sentral yang besar untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah, sementara sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil atau bahkan tidak ada. Lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, organel yang mendukung enzim pencernaan, sedangkan sel tumbuhan
tidak memiliki lisosom dalam jumlah yang signifikan. Sentrosom, sel hewan memiliki sentrosom yang terlibat dalam pembelahan sel, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Bentuk, sel tumbuhan cenderung memiliki bentuk yang tetap karena dinding sel, sedangkan sel hewan lebih fleksibel dan dapat berubah bentuk. C. Kesimpulan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan organel seperti kloroplast, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran sel dan tidak memiliki kloroplast. Sel tumbuhan yang diamati melalui bawang merah menunjukkan struktur seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus. Sedangkan sel hewan yang diamati menggunakan air liur, dalam hal ini bisa disebut sebagai sel epitel mulut, hanya menunjukkan struktur seperti membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus. Jadi, pengamatan ini menunjukkan meskipun keduanya merupakan sel eukariotik, tetapi keduanya memiliki perbedaan struktural yang signifikan.